krisis ini akan membawa orang-orang percaya untuk naik pada level rohani yang lebih tinggi. Kenapa? Why? Kenapa krisis ini bisa membawa orang percaya naik pada level yang lebih tinggi? Sebab ketika kita naik pada level yang lebih tinggi, saudara-saudara, maka kita akan memasuki sebuah level baru di mana saudara dan saya akan lebih banyak melihat pintu-pintu terbuka di dalam hidup kita. Amen. Jadi Tuhan berkehendak, Tuhan mau saudara-saudara supaya dalam hidup kita sebagai anak-anaknya kita mengalami pintu-pintu terbuka, open doors, kita mengalami open heaven, kita mengalami the gate of heaven. Amen. Itu terbuka bagi setiap anak-anaknya. Nah karena itu maka kadang-kala krisis ini Tuhan izinkan untuk membawa saudara dan saya untuk naik pada level yang baru, naik pada level yang lebih tinggi. Apa maksudnya? Supaya saudara dan saya makin hari makin melihat pintu-pintu yang selama ini tertutup dibuka oleh Tuhan sendiri. Dasar yang harus diletakkan di dalam hati setiap kita sebagai orang percaya, dasar yang harus diletakkan adalah bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan bersama saya, Bapakku adalah Bapa yang baik. Dan aku percaya Dia akan memberikan yang baik bagiku. Perhatikan kata kuncinya di sini. Tuhan ingin memberikan pemberian-pemberian yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita meminta, maka Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita, saudara. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini, Alkitab menjelaskan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apa yang kita minta itu baik, saudara. Perhatikan, maka percayalah Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Jadi kalau saudara dan saya kita minta dan Tuhan lihat itu permintaanmu dan permintaan itu baik bagi kita, tidak mencelakakan kita, tidak membuat kita makin jatuh, tidak membuat kita makin jauh dari Tuhan, maka percayalah apa yang saudara dan saya minta, percayalah itu pasti akan diberikan kepada kita. Amen. Sekalipun di masa krisis, tapi Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Kenapa? Sebab surga tidak pernah terpengaruh dengan krisis, saudara. Perhatikan, kenapa di tengah krisis justru Tuhan akan memberikan yang terbaik? Sebab surga tidak pernah terpengaruh dengan krisis di bumi ini. Justru Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu di muka bumi ini, saudara. Sangkalah bahwa kalau Bapa di dunia saja kita berkata Dia akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga, Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya. Tidak ada Bapa yang ingin memberikan yang buruk kepada anak-anaknya, saudara. Pertanyaannya, Pak, bagaimana supaya saya bisa selalu menerima yang terbaik dari Tuhan? Bagaimana caranya supaya saya bisa selalu menerima yang terbaik? Nah, Tuhan memberikan 3 cara. Mintalah maka akan diberi. Yang kedua, carilah maka akan mendapat. Yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, saudara, perhatikan Injil Matius pasal 7 ayat 8. Janji Tuhan, setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari pasti mendapat. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa apa yang kita minta selalu kita dapat? Apakah selalu doa-doa kita selalu dikabulkan Tuhan? Apakah selalu kerinduan hati kita yang kita panjatkan kepada Tuhan selalu Tuhan nyatakan bagi kita? Jawabannya tidak, saudara. Ya kan? Dalam pengalaman hidup kita ada doa yang langsung dijawab, tapi ada doa yang tidak dijawab. Nah, saya ingin membawa saudara-saudara dan saya pada pagi hari ini dalam konsep hubungan antara orang tua dan anak. Orang ibu sedang masak di dapur, lalu kemudian dia lagi iris bawang, iris lombok dan sebagainya dengan pisau yang tajam, dan kemudian anak umur 2 tahun datang dan meminta ibunya, "Mama, kasih ade pisau itu supaya ade bantu mama iris bawang." Pertanyaan saya, kira-kira ibunya akan kasih sama anaknya apa tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Sebab kalau pisau yang tajam itu diberikan kepada anak umur 2 tahun, maka anak ini bukan mengiris bawang, tapi dia bisa mengiris tangannya. Ini membahayakan, saudara. Nah, perhatikanlah, kalau permintaan saudara dan saya itu tidak membahayakan diri kita sendiri, sebab Dia Bapa yang sangat baik, Dia tahu segala yang terbaik bagi kita. Kalau permintaanmu tidak mencelakakan dirimu sendiri, percayalah Dia
Dia pasti akan memberikan kepada kita. Amin. Sekarang saya tanya, sekarang selama ini kita berdoa kepada Tuhan dan ada banyak doa kita yang dalam tanda kutip tidak dijawab. Pertanyaan sekarang adalah, siapa yang percaya bahwa Tuhan berjanji, Tuhan setiakan janjinya? Siapa yang percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan, Dia tidak pernah ingkar janji? Pendeta bisa ingkar janji, tapi Tuhan tak pernah ingkar janji. Pejabat bisa ingkar janji, tapi Tuhan tak pernah ingkar janji. Semua manusia bisa ingkar janji. Suami bisa ingkar janji sama istri dan anak-anaknya, tapi Tuhan kita tak pernah ingkar janji. Siapa yang katakan amin? Amin. Kita berkata, yes, saya percaya. Tapi realitanya adalah ada banyak doa kita yang tidak sinkron dengan firman ini. Firman ini berkata, mintalah, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibuka. Tapi realitanya, kita minta dan kita tidak dapat. Kita minta, masih jomblo, minta pasangan, gak dapat. Ya kan? Minta kerja, belum dapat. Minta ini, belum dapat. Minta anak yang sudah berumah tangga sekian lama dan belum punya anak, kemudian minta, belum dapat juga. Minta kepada Tuhan supaya bisnisnya diberkati dengan luar biasa, tapi belum juga, masih seret juga. Minta kepada Tuhan agar supaya hutangnya dilunasi, tapi hutangnya belum lunas juga. Apa yang salah dengan ini, saudara? Apa yang salah? Kenapa kita minta dan belum terjadi dalam hidup kita? Sementara Alkitab dengan jelas kita percaya, Dia berkata, mintalah, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan dapat. Ketuklah, pintu akan dibuka. Ini Tuhan memberikan cara kepada kita. Dan Alkitab berkata, Dia Bapa yang baik. Ini dasarnya, ini basicnya, saudara. Dia Bapa yang baik, yang akan memberikan yang baik kepada kita, yang meminta kepadanya. Sekarang kita udah minta, tapi yang baik yang kita harapkan belum datang. Apa yang salah? Saya berdoa, saudara, kita akan mengoreksi hidup kita dan kita tahu alasannya kenapa ada banyak doa kita yang seperti mantul, nggak sampai ke surga, tapi mantul saja. Dan kita tidak melihat ada realita dari doa-doa kita. Perhatikan, saudara, kalau ada doamu dan doaku, permohonanmu dan permohonanku belum terjadi, itu berarti ada sesuatu yang salah. Ada something wrong di sana. Belum selaras, permintaanmu belum selaras dengan firman. Sebab kalau sudah selaras, maka firman ini pasti terjadi. Sebab Tuhan kita Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Bagaimana caranya kita menyelaraskan hidup kita dan doa kita dengan kehendak Bapa? Sebab Dia Bapa yang baik. Dia pasti, yang kita berkata, Dia pasti mengabulkan doa kita. Dia pasti memberikan yang baik bagi kita, anak-anaknya yang meminta kepadanya. Lihat solusinya. Why? Kenapa? Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, tapi kenapa belum terjadi? Belum selaras nih, saudara-saudara. Kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Bapa, saudara-saudara. Solusinya adalah saudara dan saya, kita harus bertumbuh sesuai dengan umur kekristenan kita.